mana guys? Museum Pendidikan. Oke, sebelum itu perkenalkan aku Maulida Aprida Putri Handayani dengan NPM akhir 057. Aku Alfan Aziza dengan NPM 48. Aku Muhammad Arfa Yudi dengan NPM 8. Aku Madinah Hidayati dengan NPM 01. Aku Fiamanda dengan NPM terakhir 044. Aku Fabiara Pratama dengan NPM akhir 64. Nah, dan hari ini kita bareng sama salah satu temen kita dari ITS, guys. Kenalan dulu. Dari Mas. perkenalan Dulu. Halo teman-teman semuanya, aku dari Prodi Statistika ya teman-teman dari ITS. Salam kenal. Ini kelas banget. Ya, kita tetap Museum Pendidikan. Yang pertama di sini ada masa prasejarah dari Indonesia. Yang pertama di zaman dahulu tuh kehidupan masih nomaden, yaitu bergerak berempat. Lalu di sini biasanya di goa-goa itu terdapat bekas-bekas cap tangan dari orang zaman dulu. Dan orang zaman dulu itu biasanya membakar kayu pakai cara yang tradisional. Contohnya bisa pakai menggesekkan kayu dengan kayu atau menggesekkan kayu dengan batu. Untuk kesehariannya mereka karena berpindah-pindah tempat, jadi cara mereka mencari sumber makanan itu bisa dari memburu, lalu di laut dengan cara memancing dan lain-lain. Jadi di bawah ini itu ada berbagai macam naskah-naskah, mulai dari naskah yang berbahasa Arab. Jadi ini dulu naskah untuk mempelajari ilmu atau tata berbahasa Arab. Jadi naskah ini berasal dari kulit, berdasarkan Arab kulit dan juga Arab Tengger. Ini disebutkan kaidah tata cara berbahasa Arab atau terjemah. Selanjutnya beberapa bagian diantaranya itu terjemah dari bahasa Jawa sebagai memakai aksara Jawa lalu diamalkan. Indonesia dan negara yang lain. Dan tidak sama aja. Oke, jadi selanjutnya belajar tentang lomba. Jadi lomba ini itu dan naskah tersebut ini tergolong tua karena bisa dari budi itu kayak tidak lama banget gitu ya. Nah terus naskah lomba ini biasanya dulu itu tuh digunakan masih kayak pembaca, terus nyaman informasi terkait keagamaan dan membuat itu atau dari punya arti yaitu kamu tahu kamu itu baru dan hal ini itu suka lalu gimana sih cara masuk bahasanya apa itu bahasanya itu sendiri siapa tahu itu di bawah dunia sekali dan bahasa itu memakai pisau yang panjang itu pasti lebih kecil mau Oke, jadi setelah masa sejarah kita masuk ke masa selanjutnya, masa kerajaan. Oke, terus selanjutnya kita masuk ke masa kerajaan, yaitu di sini ada pendidikan masa klasik. Di sini menggambarkan bagaimana cara orang zaman dahulu itu belajar mengaji. Di sini contohnya ada seorang guru dan murid sedang belajar mengaji. Jadi waktu dulu pelajar di zaman dahulu itu pasti belajar tuh pakai ini gitu. Jadi walaupun cuma pakai nyalainnya cuma pakai minyak tanah, tapi mereka tuh tetap bisa semangat buat ngejar cita-cita pakai lampu ini. Di era kolonial ini sebenarnya itu menjadi saksi bahwa pendidikan tak hanya mencerdaskan, tapi ia juga mencerahkan dan membebaskan. Ini juga merupakan nilai yang paling dramatis bagi pendidikan bangsa kita. Nah, di sini ada mesin petik royal. Mana mesin petik ini juga pernah
digunakan di SMA Negeri Surabaya pada tahun 1995. Kayak gitu. Lalu di sini ada sepeda jengking. Sepeda jengking ini asalnya dari Inggris dengan modelnya DNS 3 produksi di 1910. Nah, masalah sepeda jengking ini digunakan untuk transportasi dulu pada zaman dahulu. Sepeda jengking ini terbuat dari tas sulit dan sepeda buku. Seperti yang kita lihat sepeda jengking dan tas ini merupakan kebutuhan dari guru. Dan selanjutnya di sini ada sepeda motor sedap. Jadi sepeda motor sedap ini ada pada tahun 1965. Sepeda motor ini merupakan salah satu contoh transportasi yang digunakan pada saat tahun itu dan juga digunakan oleh para orang tua untuk mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Awalnya adalah mesin handpress yang dimana mesin handpress ini adalah buatan Tiongkok yang dimiliki oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang telah digunakan dibicarakan bahwa dia Karanganyar dan tempatnya di Jakarta. Ya, kemudian di sini ada beberapa alat. Yang pertama ada alat cetak foto. Ini alat cetak fotonya adalah yang digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler pada masa pendidikan zaman dahulu. Di sini ada hibah dari SMA Trimurti Surabaya. Kemudian ada mesin stensil. Mesin stensil ini dibuat dari England atau Inggris, digunakan dalam kegiatan pencetakan materi naskah dan administrasi sekolah. Kemudian juga ada megafon sekolah. Megafon ini merupakan tolak yang terbuat dari Jepang yang digunakan dalam kegiatan sekolah yang berfungsi untuk mengeras suara oleh guru dan juga siswa. Selanjutnya di sini ada cetakan huruf. Cetakan huruf ini dibuat pada tahun 1996 di Jerman. Nah, biasanya cetakan huruf ini digunakan untuk administrasi keperluan sekolah. Nah, di sini terdapat dua cetakan huruf, yaitu yang pertama cetakan huruf aksara Jawa dan cetakan huruf bahasa Arab. Selanjutnya yang pertama ada mesin ketik. Mesin ketik ini mereknya Olivetti Studio 4 yang dibuat dari Itali dan tahun pembuatannya adalah 1992. Mesin ketik ini digunakan untuk administrasi sekolah. Lalu selanjutnya itu juga ada kamus bahasa dasar bahasa Belanda yang ada itu sejak tahun 1970. Tiga. Jadi untuk selanjutnya ini adalah ruang kelas pasca kemerdekaan. Pada masa awal pasca kemerdekaan, ruang kelas sederhana ini menjadi tempat pertama bagi anak-anak untuk menempuh pendidikan dan tempat pertama bagi mereka untuk menapaki jalan menuju masa depan. Tak banyak fasilitas di dalamnya, tapi semangat mereka dalam menempuh pendidikan tak pernah surut. Ruang ini bukan hanya diorama, tapi juga mengenang hidup dari generasi yang membangun Indonesia dengan sabar, grit, dan papan tulis. Baik, selanjutnya kita berada di ruangan yang berisi peralatan-peralatan sekolah. Nah, di bagian sini terdapat Ini ada peralatan laboratorium IPA, banyak banget nih. Semua mulai dari glass beaker dan lain-lainnya. Oke, nah selanjutnya di bagian sini ada Nah, di bagian sini itu ada buku-buku untuk belajar, ada buku IPA, buku matematika, ada ilmu tubuh manusia, jadi kayak IPA banget gitu ada. Terus buku membaca, buku belajar membaca dan menulis juga banyak ruangan di sini. Nah, setelah pada bagian buku, nah di sini tuh buku-buku semua ya, buku-buku semua. Lalu Kalau di sini juga sama buku-buku fundamental seperti sejarah nasional Indonesia, agama Islam, terus matematika,
dan juga pendidikan moral Pancasila, dan juga tak lupa aksara Jawa dan lain-lain. Pada bagian ini merupakan buku pelajaran pada zaman dahulu. Lalu di sini juga ada Nah, di sini terdapat APK yang digunakan oleh siswa zaman dahulu. Ada pensil, penghapus, polotan, penggaris, jangka, dan lain-lain. Oke, kita bisa lihat. Nah, geser selanjutnya. Nah, selanjutnya di sebelah kanan saya ini ada beberapa ijazah-ijazah terdahulu dari ijazah SMA dan juga ijazah institut. Lalu sebelah kiri saya ada beberapa perlengkapan belajar mengajar seperti alat menghitung dan juga tinta serta penghapus papan. Nah, di sini juga ada semboa alat menghitung, lalu menghapus papan tulis. Nah, Selanjutnya di sini adalah ekstrakurikuler fotografi. Dan di sini ada kamera-kamera lama. Terus ada kamera dulu itu masih pakai film strip gitu. Jadi kameranya lihat deh, kameranya gede banget. Sekarang udah kecil-kecil kayak gini. Keren. Ya. Jadi keseluruhan ruangan ini merupakan peralatan-peralatan yang digunakan pada sekolahan zaman-zaman dahulu. Ini part terakhir kita. Jadi ini udah masuk ke pasca kemerdekaan sama kayak tadi. Nah, di sini ada apa aja teman-teman? Di sini ada beberapa piala dan juga trofi dari taman siswa pada masa pasca kemerdekaan. Terus yang di sini juga sama, ada trofi atau piala di zaman itu kayak gitu. Terus kemudian yang terakhir di sini ada Surabaya, penjelasan tentang Surabaya nih Kak. Nah, jadi Surabaya itu sempat menjadi kota terbesar dengan pelabuhan tersibuk di Hindia Belanda pada sekitar abad 18-19. Kayak gitu. Wow, terang. Oke, jadi sekian video keliling museum kita. Dadah.